Lalu pemirsa, apa langkah polisi selanjutnya usai Peggy Setiawan bebas dan bagaimana pula kelanjutan dari proses hukum kasus Vina dan Eki di Cirebon? Kita akan konfirmasi langsung ya. Kita sudah terhubung dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Polri. Pak Arianto, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Arianto, apa catatan Anda atas dikabulkannya pra-peradilan penetapan tersangka pada kasus Vina dan Eki Cirebon ini, Pak Arianto? Ya, ini putusan pra-peradilan ini walaupun putusan pra-peradilan itu sudah biasa ya, polisi menang atau salah. Tetapi untuk kali ini karena ini kasusnya menyita perhatian publik, maka dengan dikalahkannya dalam tanda petik penyidik, maka ini merupakan suatu ya katakanlah pukulan berat ya. Tapi bagi saya itu merupakan suatu warning bagi polisi bahwa kinerjanya benar-benar diamati oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk putusan pra-peradilan itu sendiri kalau saya lihat ya, para hakim sudah menyampaikan pertimbangan-pertimbangannya dan sebagainya, dan kemudian ternyata mengabulkan dan itu mengatakan bahwa penetapan tersangkanya tidak tidak sah gitu, dianggap kurang. Nah, karena alasannya yang paling utama adalah tidak diperiksa sebelum dinyatakan sebagai tersangka, antaranya kan gitu ya. Nah, inilah biasanya kalau pra-peradilan itu kalau oleh penyidik kan dianggap suatu hal yang sepele gitu ya. Kalau misalkan dinyatakan tidak sah, kemudian nanti dia bisa ulangi lagi dengan cara-cara yang sah, yaitu melengkapi surat. Tetapi untuk kali ini keputusannya lebih dahsyat ya, karena kemudian kan menyatakan bahwa kepada pihak para korban dan Peggy harus diberikan kembali ya Pak harga dirinya dan sebagainya. Nah, untuk itu polisi sesuai dengan keterangan Bapak Kapolri akan menindaklanjuti. Nah, tentunya sekarang masih berunding apa tindak lanjutnya. Perkiraan saya ya pasti tindak lanjutnya adalah yang pertama kali, bagaimana kira-kira penyidikan kepada Peggy ini. Gitu ya. Kalau menurut catatan saya, sepanjang putusan 2016 itu tidak dianulir oleh satu gugatan PK, maka polisi akan masih memedomani bahwa itu tugasnya adalah meneruskan penyidikan kepada Peggy yang di dalam DPU itu. Hanya sekarang masalahnya, apakah terus kepada Peggy Setiawan ini atau mencari Peggy yang lain, yang tiga itu dengan bukti yang baru, atau dan ulangi memperbaiki administrasi untuk penetapan tersangkanya Peggy. Walaupun ini mungkin langkahnya ini agak sedikit kurang enak ya didengar oleh publik, tetapi kalau memang putusan ini tuh yang 2016 belum dirubah ya, penyidik akan mengarah pada penyidikan pada 3 orang DPO dan termasuk Peggy ini membuktikan Peggy yang dulu apakah Peggy Setiawan sama dengan tambahan bukti yang baru, atau stop untuk Peggy ini kemudian dia pindah untuk mencari lagi Peggy yang sebenarnya yang mana gitu. Nah, ini kan sudah ada bukti-bukti yang lain yang disampaikan oleh pemohon kemarin itu. Nah, ini bisa digunakan oleh polisi untuk melanjutkan kasus penyelesaian penyidikan pada Peggy ini. Tapi pada intinya Polri akan patuh kepada putusan pengadilan, menghargai pra-peradilan, yaitu akan segera membebaskan, dan ternyata sudah yang kemarin ya sudah dibebaskan, dan kemudian membahas kembali kira-kira langkah ke depan. Jadi intinya tergantung daripada ini Pak. Kalau misalnya sih PK, kalau PK-nya sudah diajukan, saya dengar kemarin sudah gitu, hasilnya bagaimana, itu akan menentukan bagaimana langkah Polri selanjutnya. Gitu. Baik, Pak Arianto, ini terkait dengan bebasnya tersangka Peggy Setiawan ini, pihak Barreskrim Polri juga sudah buka suara bahwa akan melakukan evaluasi terhadap kinerja penyidik. Nah, apa saja poin-poin yang perlu dievaluasi, Pak, belajar dari kasus Peggy Setiawan ini? Ya, poin-poinnya yang pertama ya, karena yang namanya pra-peradilan itu ya pada masa lalu itu kebanyakan dianggap sepele oleh para penyidik umumnya ya. Karena hasil dari pra-peradilan itu gampang sekali untuk diantisipasi. Contohnya misalkan dibilang salah tangkap kan karena tidak ada suratnya. Kemudian penyidik melengkapi suratnya dan kemudian ditangkap lagi kan gitu. Nah, kalau sekarang ini sebagai peringatan yang harus diperbaiki, penyidik jangan lagi berpikir seperti itu.
Karena apa? Ternyata daripada putusan pra peradilan itu mengandung konsekuensi yang cukup berat ya. Antara lain itu memulihkan hak nama seseorang yang merasa sudah dihilangkan. Apalagi ada tuntutan ganti rugi. Nah ini merupakan suatu konsekuensi yang berat juga ya bagi penyidik apabila kalah di dalam pra peradilan. Jadi evaluasi ke depan adalah supaya polisi tidak bertindak penyidik itu dalam menghadapi tugas-tugas penyidikan harus lebih perfect ya, lebih betul-betul formal sesuai dengan prosedur. Karena penyidikan itu kan suatu serangkaian tindakan yang menurut undang-undang, jadi sesuai formalitasnya harus dipenuhi gitu untuk menjadikan alat untuk mengumpulkan barang bukti sebagai untuk menemukan tersangkanya itu. Jadi kira-kira yang dievaluasi adalah itu. Dan yang kedua, kalau untuk ini mengapa pra peradilan ini kalah? Saya sih mengelompokkan ada 3 ya kemungkinan pra peradilan itu kalah. Yang pertama adalah apabila memang ada kesengajaan atau kesembronoan daripada penyidik, itu pasti kalah nanti. Yang kedua, apabila penyidik itu sudah tahu aturan dan dia sudah mencoba menerapkan aturan yang ada, tetapi ternyata masih ada kekhilafan sehingga ada kekurangan dan dianggap itu tidak memenuhi syarat, tidak sah alat bukti yang minimal 2 itu. Dan yang ketiga adalah apabila penyidik sudah merasa perfect, merasa sudah serius dan merasa sudah benar, tapi kemudian di dalam pra peradilan alasannya itu dikalahkan dengan alasan yang diajukan oleh pihak kuasa hukum. Nah, di sini penafsiran hakim tentunya. Nah, jadi ada 3 golongan itu. 3 kelompok itu nanti pasti akan dilihat ini kegagalan daripada pra peradilan ini apa, dan itu perlu dilakukan sanksi kepada para penyidiknya sesuai dengan porsi kesalahannya gitu. Jadi tidak gegabah kemudian langsung wah ini pasifnya langsung dipecat, kapoldanya copot dan sebagainya. Tentunya di dalam melakukan evaluasi itu polisi akan melihat apa sebab-sebab dari kesalahan ini, apakah ada faktor kesengajaan atau faktor kekhilafan atau faktor sudah tidak ada faktor tapi hanya karena perbedaan keyakinan hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, evaluasi kedua adalah ini sebagai tambuk ya bahwa penanganan kasus walaupun ternyata sudah diputus inkrah itu ternyata masih bisa dikoreksi oleh rasa keadilan daripada masyarakat. Disinilah yang menuntut supaya polisi di masa depan ini penyidikannya jangan efektif gitu, jadi harus lebih perfect. Kira-kira itulah yang perlu dievaluasi ke depan. Baik, Pak Arianto, ini kan berhubungan dengan integritas Polri ya, kredibilitas Polri juga dipertaruhkan di sini. Ya. Nah, kalau Anda melihat setelah Peggy bebas, yang akan dilakukan atau yang lebih menjadi prioritas, ini terhadap penyidiknya, evaluasi internal terhadap penyidik, artinya ada tindakan yang dilakukan kepada penyidik, atau mengembalikan nama baik atau harkat dan martabat sesuai dengan amanah dari pengadilan, Pak Arianto? Ya, itu putusan ini sudah paling tidak sudah mencoreng kredibilitas Polri. Kalau umum kan orang mengatakan gitu kan. Malah yang ekstrim lagi mengatakan ini kerjaan polisi kan selama ini amburadul gitu ya. Tapi bagi saya, kalah pra peradilan ini sebenarnya hal yang bukan seperti itu harusnya. Ini kalah dalam pra peradilan itu biasa di dalam terjadi. Saya dulu sebagai penyidik selama 30 tahun juga berapa kali kalah di pra peradilan, ya biasa saja. Tapi kemudian bisa kita perbaiki kesalahan itu. Gitu. Tapi untuk kali ini ini sebagai kalau untuk memulihkan itu ya Pak ya, memulihkan kredibilitas polisi itu. Ya tidak cukup hanya dengan janji-janji, tidak cukup dengan janji-janji akan memperbaiki ini dan sebagainya itu. Tetapi langkah-langkah konkret yang disampaikan oleh dilakukan oleh penyidik itu harus betul-betul sesuai dengan aturan. Dan kalau saya sebetulnya untuk memulihkan kredibilitas Polri, maka satu yang saya lihat kelemahan daripada Polri selama ini adalah komunikasi ataupun pencerahan pada masyarakat mengenai apa yang sudah dilakukan oleh polisi. Sehingga karena ketertutupan daripada polisi, maka apa yang sudah dilakukan oleh polisi yang sebenarnya sudah positif, misalnya ya supervisi dari Barreskrim ke wilayah, kemudian sistem scientific crime investigation yang mestinya sudah dilakukan oleh polisi, tapi karena tidak diterangkan, akibatnya polisi dicap bahwa dia gegabah, dia tidak menerapkan, tidak profesional, dan itu. Itu karena kurangnya keterbukaan polisi di dalam memberikan pencerahan pada masyarakat. Itu antara lain. Gitu. Jadi kalau memulihkan kredibilitas,
itu di samping memperbaiki sistem yang ke dalam yang dianggap lemah, tapi juga dikomunikasikan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan oleh polisi ini loh. Sehingga tidak bisa bahwa polisi itu cuma amburadul, asal-asalan, sembrono, dan sebagainya. Itu mungkin kira-kira beberapa poin yang perlu diperbaiki oleh polisi dalam langkah evaluasi untuk perbaikan kredibilitas Polri. Baik. Baik. Ya Pak Arianto, ini terkait dengan pra-peradilan yang dimenangkan oleh tersangka juga nampaknya membuat mantan narapidana kasus ini kemudian semakin percaya diri untuk melakukan peninjauan kembali ya. Ya. Apa kemudian yang bisa dipersiapkan oleh Polri atau bisa dilakukan Polri menanggapi adanya pihak-pihak yang kemudian mempertanyakan status tersangka atau status hukuman mereka sebelumnya? Ya, saya kan gitu mengatakan ya pada sejak awal dari kasus ini Panto, saya mengatakan bahwa apabila proses pengadilan yang lalu 2016 atau lebih sempitnya lagi bahwa kinerja polisi itu dianggap tidak benar yang 2016 itu sehingga mengakibatkan orang yang tidak salah dihukum. Itu saya kan hanya mengatakan gini, oke lah, kalau memang ada bukti-bukti yang kuat untuk mematahkan putusan pengadilan itu, maka tempuhlah melalui PK. Dan kemudian yang kedua, apabila ada keraguan kepada penanganan si Peggy ini yang belakangan ini, maka lakukannya pra peradilan. Nah, ini kan sudah ditempuh oleh pihak korban, sudah pra peradilan dan ternyata menang. Nah, kemenangan ini itu bisa menjadikan entry point bagi mereka untuk melakukan PK itu tadi. Jadi sekarang polisi untuk ke depan pasti akan melihat apakah hasil daripada PK itu. Kalau PK itu kemudian menganulir putusan yang dulu, maka berarti polisi harus mereka ulang lagi. Artinya tidak perlu lagi meneruskan penyidikan kepada yang 3 DPU itu, tapi kembali pada penyidikan awal lagi bahwa siapa yang sesungguhnya yang menjadikan yang melakukan perbuatan yang dulu dituduhkan itu. Tapi apabila ternyata PK itu sudah diajukan dan ditolak, maka polisi akan meneruskan pengejaran kepada 3 DPO yang dinyatakan di dalam keputusan dulu itu. Nah, 3 DPO itu apakah yang dulu ada 3 orang itu kan, itu akan dicari yang disebutkan itu apakah memang ada di lapangan dan harus dicari maksimal dan kemudian nanti dilaporkan kepada masyarakat itu hasilnya gitu. Apakah itu nanti meneruskan si Peggy yang sekarang ini dikeluarkan karena tidak sah penetapan tersangkanya atau kepada 3 DPO yang lain siapa sebetulnya yang dimasukkan dengan 3 DPO itu. Apakah ada orangnya dan di mana tempatnya harus dikejar dengan cara-cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Jadi Pak Arianto. Polri ke depan itu tergantung daripada ini Pak, perkembangan hukum, bagaimana hasil daripada PK itu. Oke, kita nantikan nanti ya. Ya, Pak sangat Arianto. dibutuhkan kehati-hatian artinya dalam setiap kasus ataupun setiap penyidikan. Kita nantikan nanti bagaimana hasil dari proses hukum berikutnya yang ditempuh oleh tersangka atau pelaku lainnya. Terima kasih Pak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Polri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Arianto. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.